Selamat datang di Ngobrol Pemerintahan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, efisiensi anggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN mengklaim bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur. Namun, bagaimana realitas di lapangan? Apakah penghematan ini akan mempengaruhi kualitas dan timeline proyek? Mari kita telah bersama di diskusi yang lebih mendalam. Pemerintah Indonesia telah memulai proyek ambisius untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tujuan utama dari pemindahan ini adalah mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, seperti halnya proyek besar lainnya, tantangan utama yang dihadapi adalah pendanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif. Pada awal tahun 2025, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN mengusulkan efisiensi anggaran yang kemudian disetujui oleh Komisi 2 DPR RI. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, menyatakan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur di IKN. Beliau menegaskan efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut, tahap kedua 2025-2028. Hingga Januari 2025, progres pembangunan IKN telah mencapai 68,6% dengan 55 paket infrastruktur telah rampung. Tahap pertama pembangunan yang dimulai tahun 2023 hingga 2024 telah mencapai 97,2%. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua pada periode 2025-2028. Meskipun ada klaim bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak negatif, beberapa pihak khawatir bahwa pengurangan anggaran dapat mempengaruhi kualitas dan timeline proyek. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penghematan dilakukan pada pos-pos non-esensial, seperti perjalanan dinas, kajian, seminar, dan alat tulis kantor, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana. Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah diharapkan memberikan laporan rutin tentang progres dan penggunaan dana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya proyek juga sangat diperlukan. Beragam pandangan muncul dari masyarakat dan pakar terkait kebijakan efisiensi anggaran ini. Sebagian mendukung langkah efisiensi sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang bijak, sementara lainnya khawatir terhadap potensi penundaan dan penurunan kualitas pembangunan. Diskusi dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk kesuksesan proyek ini. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Beliau mendorong penyelesaian pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta berharap Nusantara dapat menjadi tuan rumah sidang MPR tahun 2028. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan rencana. Tantangan dalam pembangunan IKN tidak hanya terkait dengan anggaran, tapi juga aspek teknis, sosial, dan lingkungan. Namun, dengan perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang efisien, dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan IKN menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Efisiensi anggaran dalam proyek sebesar IKN adalah langkah yang kompleks dan penuh tantangan. Namun, dengan komitmen, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak, tujuan pembangunan IKN yang berkelanjutan dan merata dapat tercapai. Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Pemerintahan. Sampai jumpa di episode berikutnya.